Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Habibi, penyuluh lingkungan hidup pada Balai PSKL Wilayah Sumatera. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah di lingkungan warga yang ada di sini. Saat ini telah hadir bersama saya Pak Munir yang merupakan Ketua RT 06 ya Pak ya, Siap, di RW 02 Kelurahan Talang Jambi. Bagaimana kabarnya Pak pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Pak mohon izin saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya pengelolaan sampah. Nah ini yang telah saya sampaikan, mungkin sambil baca kita sambil ngobrol bahwa kita tahu ya Pak Munir, permasalahan sampah yang ada di Indonesia saat ini luar biasa. Kita tahu semakin banyaknya masyarakat, semakin banyaknya penggunaan produk, dan tentunya di daerah kelurahan sini juga ya, desa Sugiwaras ataupun kampung Sugiwaras ini perkembangannya luar biasa. Dulu kan berada di belakang bandara ya, Iya, tapi benar. sejak menjadi bagian depan bandara luar biasa. Muncul hotel-hotel, muncul perkantoran-perkantoran dan pertambahan masyarakat. Otomatis penggunaan akan produk tersebut kan menghasilkan banyak sampah, terutama sampah plastik Pak ya. Nah dari hal tersebut itu dampak sampah ini buruk sekali. Pertama, lingkungan menjadi kotor, kemudian pastinya juga memudahkan bersarangnya penyakit. Nah, di dalam pengelolaan sampah itu Pak terkenal dengan 3R Pak. Ya, Pak Munir, 3R yang pertama adalah reduce, yaitu mengurangi sampah. Bagaimana kita mengurangi sampah itu mulai dari awal ya. Kita dengan pertama menggunakan botol minuman. Nah, hal-hal tersebut dibudidayakan, contohnya seperti ini Pak. Kita kesehariannya itu daripada menggunakan air mineral, memproduksi sampah baru, kenapa tidak kita gunakan tumbler gitu untuk keseharian kita, beraktivitas, warga-warga ataupun karyawan ataupun siapapun gitu menggunakan botol minuman ini yang bisa dipakai berkali-kali. Tentunya dengan dari situ kita sudah mengurangi sampah dari awal. Itu yang dimasuk R yang pertama ya Pak ya. Oke. Kemudian kita juga menggunakan wadah makanan. Nah, bahkan saya sehari-hari Pak menggunakan wadah makanan gitu kan, karena kalau saya bungkus wadah makanannya, saya mengurangi sampah. Contohnya Ibu luar biasa. Nah, ini ya. Ya. Nah, contohnya kayak gini juga ya bisa kita gunakan. Oke. Ya. Jadi contoh wadah makanan ini saya simpan, Pak. Bisa dicicip dulu nih kayaknya nih sama Pak. Oh, iya. Mantap, sama Pak Munir nih. Coba cicip dulu Pak nih. Siap, Kita siap. Palembang. Nah, ini coba pempek sambil santai kita ya penyuluhan kali ini. Cuko doa becuko tengah dua ke Wong Palembang gitu kan. Itu Pak Munir begitu. Kemudian menggunakan kantong belanja Pak kalau belanja ya. Nih misalnya kalau belanja kita gunakan kantong ini ya. Ya gitu kita gunakan belanja nih, contohnya tadi saya belanja ya, beli jeruk ya. Saya sudah tidak menggunakan lagi itu kantong plastik, tapi saya bawa belanja ini. Supaya apa? Supaya dengan begitu kita sudah mengurangi sampah plastik di lingkungan kita. Itu terhadap R yang pertama. Kemudian yang kedua, R yang kedua Pak ya, kalau 3R itu seperti ini. R yang kedua adalah reuse atau menggunakan kembali. Sehingga apapun yang sesuatu produk kita itu gunakan kembali. Karena dengan menggunakan kembali berarti kita tutup dulu Pak ya, biar ini ya. Kalau kita menggunakan kembali berarti mengurangi juga nanti sampahnya. Jadi sampah itu termanfaatkan. Contohnya ada botol bekas gitu kan. Saya lihat tuh di luaran itu kan di sini sudah banyak yang menggunakan botol bekas. Kemudian misalnya nih contohnya nih kayak gini ya. Ini kan kalau wadah baju ya sebenarnya ya waktu belanja di pasar, tapi kalau kita buang menjadi sampah, ya udahlah. Karena kulihat bahannya bagus ya gunakan aja untuk penyimpanan Pak ya. Penyimpanan. Nah, jadi kita itu memanfaatkan sesuatu itu menjadi bermanfaat. Kalau kita buang kan menjadi sampah, gitu kan? Tapi kalau kita manfaatkan macam-macam nih untuk menyimpannya ini. Nah, bisa kita menyimpan apa namanya ini? Pin nih. Ini dari kantor saya nih Pak, BPSKL Sumatera nih. Boleh nih buat Pak Munir. Menyimpan berbagai macam, kayak menyimpan
nentek nama-nama gitu, dan ini menjadi termampatkan gitu Pak. Jadi ini masuk definisi dari R yang kedua atau reuse ya, menggunakan kembali gitu kan. Bisa juga kita menggunakan kaleng-kaleng apa namanya itu sebagai tempat-tempat penyimpanan atau lainnya. Karung-karung bekas beras. Karung-karung bekas gitu bisa dimanfaatkan juga. Cukup paham Pak ya untuk R yang kedua. Kemudian terkait yang R yang ketiga itu namanya recycle ya, recycle atau mendaur ulang. Nah, pasti di sini biasanya di recycle ini yang banyak sekali termampatkan kegiatan recycle ini, terutama oleh ibu-ibu PKK itu bisa memanfaatkannya. Ini sudah ada di depan-depan kita nih Pak Munir ya. Contohnya ini sampah-sampah bekas ini ya Pak Munir, saya bekas Kantong plastik. bekas kantong plastik, bekas telur gitu kan. Ini ya bekas sampah Indomie itu, kalau bisa lihat di sana di pajangan di sana, itu dimanfaatkan. Jadi recycle itu berarti mendaur ulang ya, mendaur ulang sampah-sampah yang dihasilkan oleh warga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi apa namanya, apapun yang dihasilkan ataupun sampah itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tadi saya mau lupa ya bahwa contoh kompos ya. Jadi Pak Munir, dari sampah-sampah itu kalau kita pilah, tentunya nanti kan ada sampah organik dan anorganik. Kalau sampah organik kan kita olah bisa menjadi pupuk kompos. Nanti kan tanaman-tanaman yang di belakang kita ini luar biasa sekali, bisa menggunakan pupuk kompos Pak, gitu kan. Jadi nggak usah beli lagi gitu kan pupuk dari luar. Jadi dengan sampah yang kita hasilkan, yang komposnya organiknya kita buat menjadi kompos, kan ini lihat nih tanah-tanamannya bisa menggunakan dari pupuk yang kita buat. Nah, sampah-sampah plastiknya tadi kan doyan ya menggunakan makan yang Indomie yang menghasilkan plastik, udah ada jadi tas nih, kan luar biasa. Sekarang ini kan bahkan ada juga nih orang-orang yang tertarik beli ini gitu kan, jadi berarti kan memiliki nilai ekonomi yang lebih baik. Nah itu jadi Pak Munir. Nah ini tempat tisu ya, jadi ini tempat tisu bekas botol apa, jadi sampah itu jadi bermanfaat ya. Ada juga di tempat lain itu Pak, saya lihat sampah-sampah itu diolah malah bisa jadi konblok ya, bisa dipasang di taman-taman. Jadi itu konsep dari 3R pengelolaan sampah ya, di mana dengan mengelola sampah dengan metode 3R sangat signifikan mengurangi volume sampah yang beredar di TPA, sehingga bagaimana budaya ini kita biasakan Pak. Mudah-mudahan nanti Bapak selaku ketua RT di sini, selaku anggota Pokdarwis ya, pembina, pengurus gitu kan, kita masalkan kegiatan ini supaya lingkungan kita menjadi bersih. Lihat bagaimana lingkungan di sini sebagian besar itu luar biasa indah, perkarangannya termampatkan, tanaman-tanamannya indah dan lingkungannya bersih karena kita terus nanti gerakan 3R ini, sehingga tentunya pada lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, di situ ada masyarakat yang baik dan masyarakat yang sejahtera. Mungkin itu sekilas Pak, saya berdiskusi menerangkan tentang konsep pengelolaan sampah dengan 3R. Mungkin ada sedikit yang ingin Bapak tanyakan? Apa? Hanya sedikit 1-2 pertanyaan. Kira-kira Pak? Jadi begini Pak, dari proses yang sudah diterangkan oleh Bapak ini, kayaknya memang kami warga RT 06 sangat bermanfaat buat kami di sini, terutama dalam pengelolaan sampah, karena di wilayah kami pengelolaan sampahnya belum maksimal. Mungkin dengan adanya bantuan Bapak dan penyuluhan dari Dinas Lingkungan Hidup, mudah-mudahan di tempat kami bisa terdapat bank sampah atau penampungan sampah, dan juga pelatihan-pelatihan untuk pemanfaatan sampah
yang anorganik dan organik. Ya. Baik Pak Munir, seperti yang saya sampaikan tadi, di tahapan ini saya masih baru melakukan sosialisasi terkait pengelolaan sampah, di mana dengan metode 3R. Nanti insya Allah ke depannya nanti akan kami agendakan bagaimana kita akan, setelah kegiatan ini, kita akan bagaimana sih mengolah sampah organik itu, bagaimana kita mengelola sampah anorganik, sehingga menjadi produk-produk yang seperti ini. Mudah-mudahan nanti kita agendakan bersama teman-teman yang ada di sini dan tentunya teman-teman penyuluh lainnya. Kita termasuk nanti sangat dimungkinkan berdirinya bank sampah, sehingga nanti bagaimana produk-produk yang benar-benar tidak ditermampatkan dan yang termampatkan itu bisa sesuai tempatnya. Nanti kita bisa atur kapan kira-kira teman-teman bisa punya waktu untuk itu. Nanti kita agendakan terkait apa yang disampaikan oleh Pak Munir tadi, mulai bagaimana memilah, kemudian bagaimana memproduksi menjadi sesuatu yang bermanfaat, baik itu menjadi kompos ataupun menjadi benda-benda yang telah kita lihat tadi. Baik itu Pak Munir. Bagaimana Pak, cukup jelas ya Pak ya? Cukup. Nah, baik, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi warga yang ada di sini, dan tentunya nanti ke depan akan kami tindak lanjutin dengan kegiatan-kegiatan lain seperti bagaimana tata cara membuat pupuk organik, bagaimana cara membuat kerajinan-kerajinan seperti yang ini sampaikan tadi, ataupun nanti bagaimana tata cara untuk membuat bank sampah. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormatin, terima kasih. Itu tadi yang bisa kami sampaikan untuk pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.